Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Ramadan. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang dengan NIM 2001-7014. Di sini saya akan menjelaskan materi sikap bahasa yang merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Dr. Siti Aitim Luisti, SPD M.Hum. Pertama sekali, saya akan menjelaskan apa sih sikap bahasa itu. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Itu menurut Krida Laksana 2001 halaman 197. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan atau pendirian, keyakinan atau pendapat. Sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Keadaan dan proses terbentuknya sikap dan bahasa tidak jauh dari keadaan dan proses terbentuknya sikap pada umumnya. Sebagaimana halnya dengan sikap, maka sikap bahasa juga merupakan peristiwa kejiwaan sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Sikap bahasa dapat diamati melalui perilaku berbahasa atau perilaku tutur. Menurut Riandis 1971 berpendapat bahwa sikap adalah kesiapan break terhadap suatu keadaan atau kejadian yang dihadapi. Kesiapan itu dapat mengacu kepada sikap perilaku. Dan menurut Alport 1935, sikap tersebut kesiapan mental dan saraf yang terbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah atau pengaruh yang dinamis kepada reaksi seseorang terhadap semua objek dan keadaan yang menyangkut sikap itu. Sedangkan menurut Lombard 1967 menyatakan bahwa sikap itu sendiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen konotatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh sikap bahasa dalam berbicara. Yang pertama, bahasa Indonesia yang kejawa-jawaan. Contoh yang A, adanya pemakaian akhiran O. Contohnya, lihat ditambah O, jadi lihat toh. Lihatlah, yang baku sebenarnya adalah lihatlah. Jadi kata bahasa Indonesia mendapat tambahan akhiran O atau seperti akhiran A dalam bahasa Jawa. Contoh berikutnya, adanya pemakaian akhiran N. Contohnya, ambil ditambah N, jadi ambilen. Sebenarnya yang bakunya adalah kata ambil dalam bahasa Indonesia. Mendapat tambahan akhiran N yang merupakan akhiran dalam bahasa Jawa. Selanjutnya, ada contoh dalam bahasa Inggris yang biasa disebut ke Inggris-Inggrisan. Hal ini biasanya terdapat dalam pengucapan atau pelafalan bahasa Indonesia yang menyerupai pelafalan atau pengucapan bahasa Inggris. Contohnya, becek yang diucapkan becek. Selanjutnya, fonem T yang diucapkan C. Gitu atau yang biasa diucapkan gisu, antri atau ansri. Contoh selanjutnya adalah bahasa Jawa yang ke Indo-Indonesiaan. Contoh penggunaan akhirannya yaitu lah, wis lah. Seharusnya kan wista atau sudahlah. Kesimpulan materi yang saya ambil ini adalah sikap bahasa secara singkat adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa atau bahasa orang lain. Itu menurut Krida Laksana 2001-197. Dan menurut beberapa para ahli juga terdapat di dalam PowerPoint saya ini. Mungkin sekian dari penjelasan materi sikap bahasa saya. Apabila ada kesalahan materi, mohon maaf. Saya Genta Ramadan mengakhiri pembacaan materi sikap bahasa saya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.